Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Al-Muharramah dengan NPM 251302459 kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen administrasi laboratorium pembelajaran. Yang pertama ada bab 1, yaitu pengantar administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Yang pertama ada pentingnya administrasi, di mana administrasi ini sangat penting untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran dan penelitian di bidang biologi. Yang kedua ada pengalaman praktis. Pengalaman praktis ini sangat penting bagi mahasiswa yang tidak dapat digantikan hanya dengan teori. Kemudian ada keselamatan dan kualitas dan peran teknologi. Peran teknologi ini membantu penggunaan sistem manajemen berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan efisiensi inventaris, mempercepat pencatatan praktikum, dan mengurangi biaya operasional. Selanjutnya bab 2 yaitu teori dasar administrasi laboratorium. Administrasi ini melibatkan serangkaian kegiatan pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi untuk memastikan operasional laboratorium berjalan dengan lancar. Kemudian ada aspek utama pengelolaan yaitu ada sumber daya, waktu, dan kegiatan, di mana ketiganya ini saling berkaitan. Sumber daya ini mencakup pengelolaan alat, bahan kimia, dan tenaga kerja. Kemudian waktu. Penjadwalan yang terorganisir ini sangat penting untuk menghindari tumpang tindih penggunaan ruang dan alat. Kemudian ada kegiatan. Semua aktivitas ini harus tercatat dengan rapi, mulai dari siapa yang terlibat hingga hasil eksperimen sebagai bahan evaluasi dan referensi masa depan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip efektif, yaitu ada keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Keteraturan ini kegiatan dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan prosedur. Kemudian ada keterbukaan atau transparan. Komunikasi yang jelas antar sesama pihak dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Kemudian ada akuntabilitas, yaitu setiap individu bertanggung jawab atas tugasnya, termasuk tanggung jawab atas keselamatan dan penggunaan bahan berbahaya. Yang selanjutnya yaitu bab 3, teknik administrasi dan inventaris. Yang pertama ada sistem pengkodean. Pengkodean ini digunakan untuk alat dan bahan supaya memudahkan pemantauan, perencanaan anggaran, dan menghindari pemborosan. Kemudian ada teknik pendataan. Pendataan dilakukan melalui inspeksi visual berkala terhadap kondisi ruang, meja kursi, serta fasilitas seperti ventilasi dan pencahayaan. Kemudian ada pencatatan inventaris. Pencatatan inventaris ini sangat penting untuk mencatat jumlah stok, tanggal kadaluarsa bahan kimia, dan cara penyimpanan agar sesuai dengan standar keselamatan. Kemudian pembaruan data. Pembaharuan data ini harus diperbarui secara rutin dan real time untuk memastikan akurasi data dalam perencanaan pembelian alat atau bahan di kemudian hari. Selanjutnya bab 4 yaitu manajemen jadwal dan pemeliharaan. Yang pertama ada optimalisasi ruang, yaitu untuk mengatur penggunaan ruang secara bergantian untuk praktikum yang berbeda guna mengatasi keterbatasan fasilitas. Kemudian pemeliharaan alat meliputi perawatan rutin dan kalibrasi berkala untuk menjaga keandalan hasil eksperimen. Kemudian ada prosedur kerusakan, yaitu peminjam wajib segera melaporkan kerusakan atau kehilangan alat kepada pengelola untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti. Kemudian ada logbook. Logbook ini penggunaan buku catatan yang sistematis wajib dilakukan untuk memantau penggunaan bahan kimia berbahaya dan kepatuhan prosedur keselamatan. Selanjutnya bab 5 yaitu manajemen pemeliharaan dan perawatan. Yang pertama ada sistem manajemen mutu, yaitu pemeliharaan dan kalibrasi alat adalah bagian krusial untuk memastikan keakuratan dan validitas hasil laboratorium. Kemudian ada standar internasional, yaitu laboratorium yang terakreditasi wajib melakukan pemeliharaan rutin dan kalibrasi sesuai standar ISO untuk memenuhi kompetensi teknis. Kemudian ada keandalan instrumen. Kalibrasi berkala sangat diperlukan terutama untuk alat dengan presisi tinggi untuk menjaga reliabilitas data eksperimen.
Kemudian ada perencanaan pemeliharaan. Pengelola laboratorium itu harus menyusun jadwal kalibrasi yang sistematis dan memastikan pelaksanaannya dilakukan oleh teknisi yang kompeten. Baik, selanjutnya bab 6 yaitu administrasi aktivitas laboratorium. Yang pertama ada pengelolaan jadwal praktikum di mana penyusunan jadwal harus terstruktur bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas, menghindari konflik jadwal dan memastikan ketersediaan alat serta bahan tepat waktu. Yang kedua yaitu ada pemanfaatan teknologi. Penggunaan perangkat lunak berbasis cloud memudahkan pemantauan, pembaruan secara real-time, serta pengoptimalan ruang laboratorium yang terbatas. Kemudian ada sistem peminjaman alat. Sistem peminjaman harus terdokumentasi dengan jelas, mencakup nama peminjam, waktu, serta kondisi alat sebelum dan sesudah digunakan. Kemudian, prioritas peminjam diberikan pada alat yang sensitif dan sering digunakan agar tidak menghambat eksperimen penting. Kemudian ada prosedur kerusakan. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan, peminjam wajib melapor segera agar pengelola dapat mengevaluasi untuk perbaikan atau penggantian sesuai prosedur transparan. Kemudian ada pengelolaan limbah. Administrasi aktivitas juga mencakup prosedur pembuangan limbah, bahan berbahaya dan beracun sesuai regulasi pemerintah. Baik, yang selanjutnya bab 7 yaitu pelaporan dan evaluasi, yaitu dokumentasi terintegrasi di mana laporan yang rapi mengenai riwayat pemeliharaan, kalibrasi, dan penggunaan alat sangat penting untuk akuntabilitas dan audit laboratorium. Yang kedua, evaluasi kinerja alat. Pengelola itu harus melakukan evaluasi rutin terhadap fungsi dan akurasi alat untuk menentukan kelayakan penggunaan jangka panjang. Kemudian, optimalisasi fasilitas. Data penggunaan ruang dan alat dievaluasi untuk meminimalkan pemborosan waktu, serta meningkatkan efisiensi operasional laboratorium di masa depan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.